Selamat datang di tutorial pelaporan pajak 1770 SS dan 1770 S di e-filing DJP Online. Apa sih itu e-filing? Nah, e-filing itu merupakan cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang bisa kamu lakuin secara online dan real time melalui www.pajak.go.id atau ASP Application Service Provider atau penyedia jasa aplikasi. Ternyata, wajib e-filing ini terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02-PJ-2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Selain itu, juga terdapat pada Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 41 Tahun 2019 tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh ASN, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui e-filing. Terus, kenapa sih pelaporan itu harus pakai e-filing? Kalau kamu pakai e-filing, kamu nggak harus ke kantor pajak karena kamu bisa melakukan pelaporan pajak dimanapun dan kapanpun. Terus, kamu nggak perlu lagi tuh ngantri lama-lama, lebih efisien dan efektif kan? Dan juga, kalau kamu pakai e-filing, berarti kamu juga mengikuti perkembangan zaman yang serba online. Terus, memudahkan kamu juga nih untuk mengurangi mobilitas di masa pandemi COVID-19. Dan satu lagi, sekarang udah zamannya paperless, jadi nggak usah deh berjibaku sama kertas lagi. Sebelum kamu laporin pajak kamu, kawan pajak wajib banget nih untuk menyiapkan beberapa dokumen berikut. Akun DJP Online, e-fin, NPWP, password, email dan nomor handphone, bukti potong 1721A1 atau 1721A2, laptop, handphone ataupun tab, dan otomatis jaringan internet, data harta, utang, dan daftar susunan anggota keluarga. Biar lebih paham, yuk kita lihat pelaporan pajak 1770 SS dan 1770 S berikut ini. Tahu gak sih, formulir 1770 SS ini berlaku untuk kawan pajak yang merupakan karyawan pada satu perusahaan loh, berpenghasilan kurang dari 60 juta setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Langkah pertama, buka website djponline.pajak.go.id. Isi NIK atau NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, kemudian klik login. Pada tampilan awal, klik menu lapor. Pilih e-filing, buat SPT. Lalu, pertanyaan pertama, klik tidak. Pertanyaan kedua, klik tidak. Dan pertanyaan ketiga, klik iya. Klik SPT 1770 SS. Pada data formulir, isi tahun pajak 2021 dan status SPT normal. Klik selanjutnya. Pada bagian A, pajak penghasilan, isi penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Isi pengurangan, isi PTKP sesuai dengan status PTKP kawan pajak. Isi pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain jika ada. Jika tidak, isi 0. Lalu, PPh kawan pajak akan nihil. Klik berikutnya. Pada bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak, isi jika ada. Jika tidak, klik berikutnya. Di bagian C, kawan pajak mengisi daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak. Klik berikutnya. Pada bagian D, pernyataan, klik setuju, lalu selanjutnya. Sebelum kawan pajak mengirimkan SPT, pastikan semua informasi sudah benar. Jika sudah, klik di sini, pilih media pengiriman kode verifikasi melalui email, kemudian OK. Cek email masuk dari e-filing, lalu klik email. Copy kode verifikasi, kembali ke tampilan SPT Anda untuk memasukkan kode verifikasi. Terakhir, kawan pajak klik kirim SPT. Tunggu beberapa saat hingga mendapatkan email seperti tampilan berikut. Tahu nggak? Formulir 1770S ini berlaku untuk kawan pajak yang merupakan karyawan dari satu atau lebih pemberi kerja loh. Berpenghasilan lebih dari 60 juta per tahun, dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Hal pertama, pastikan kawan pajak sudah login melalui laman DJP Online. Pada tampilan awal, klik lapor. Pilih e-filing, buat SPT. Untuk pertanyaan pertama, klik
klik tidak. Pertanyaan kedua, klik tidak. Pertanyaan ketiga, klik tidak dan pilih dengan bentuk formulir. Klik SPT 1770S dengan formulir. Isi tahun pajak 2021 dengan status SPT normal. Klik selanjutnya. Pada lampiran 2, bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, klik tambah jika ada. Jika tidak, lanjut ke daftar harta. Pada bagian B, harta pada akhir tahun, klik tambah. Isi kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan, lalu simpan. Lanjut ke bagian C, daftar utang. Klik tambah. Selanjutnya, isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah, lalu klik simpan. Lanjut ke bagian D, daftar tanggungan. Klik tambah, input data keluarga dengan mengisi nama, NIK, hubungan keluarga, pekerjaan, dan klik simpan. Jika tanggungan lebih dari 1, maka klik tambah dan input data keluarga. Jika tidak ada, klik selanjutnya. Pada lampiran 1, isi bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya berupa bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan, dan penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya jika ada. Jika tidak ada, klik lanjut ke B. Isi bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jika ada. Jika tidak ada, klik lanjut ke bukti potong. Pada bagian C, klik tambah dan isi jenis pajak, NPWP pemotong atau pemungut pajak, dan otomatis muncul nama pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, kemudian klik simpan. Jika ada kesalahan bukti potong, kawan pajak bisa memilih ubah atau hapus. Terus klik selanjutnya. Isi identitas status perkawinan, kawin, lalu pilih status kewajiban perpajakan suami istri, NPWP istri atau suami. Tidak kawin, lalu klik lanjut ke A. Isi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan neto luar negeri, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, kemudian lanjut ke B. Isi penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status PTKP kawan pajak. Lanjut ke C, isi PPh terutang. Lalu lanjut ke D, kredit pajak, PPh yang dibayar sendiri berdasarkan PPh pasal 25 atau STP PPh pasal 25, isi jika ada, jika tidak ada lanjut ke E, PPh kurang atau lebih bayar. Pastikan PPh berstatus nihil. Terus lanjut ke F, angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya jika ada. Jika tidak ada, lanjut ke pernyataan. Klik setuju, kemudian selanjutnya. Sebelum mengirim SPT, pastikan semua informasi benar, lalu klik di sini. Pilih media pengiriman kode verifikasi melalui email, lalu klik OK. Cek email masuk dari e-filing, lalu klik email. Copy kode verifikasi, kembali ke tampilan SPT Anda untuk memasukkan kode verifikasi. Terakhir, kawan pajak bisa klik kirim SPT. Tunggu beberapa saat hingga mendapatkan email seperti tampilan berikut. Terima kasih sudah menonton video tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770SS dan formulir 1770S. Semoga bermanfaat ya. See you!